saya Reza Peta Pandia, ahli jenjang A. Saya akan mempraktikkan kegagalan daruratan material dan mengatal dengan kasus distosia bahu. Ibu, apakah ibu sudah merasa ingin mengejar ibu? Terus apakah ada tekanan anus seperti ibu ingin membuang air besar dan vulva ibu membuka? Setelah itu ibu kita periksa ya perut ibu, kita lihat bumi jadinya sebelah mana ya bu ya, sebelah kanan atau kiri. Setelah itu mengajarkan ibu nanti kalau ibu rasanya ingin rasa kontraksi, terasa sakit, lalu yang perutnya dan tegang ibu, nanti ibu tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut secara perlahan ya bu. Setelah itu mengajarkan ibu dengan posisi macrobed, ibu merangkul paha dengan posisi lebar, paha ibu menyentuh sisi kanan dan kiri perut, sedangkan bagian siku ibu tepat berada di belipatan paha bagian bawah. Punggung membungkuk, mata ibu melihat ke perut. Terus Bapak nanti tolong pegang bahu ibu, topang punggung ibu ya Pak, bantu ibu untuk posisi setengah duduk supaya nanti ada kekuatan ibu untuk mengerjakannya Pak ya. Nanti asisten tolong saya bantu untuk menekan pada sisi sebelah sini ya. Setelah itu penolong memeriksa kelengkapan peralatan, bahan dan obat yang akan diberikan. Setelah itu menyiapkan peralatan bayi dan ibu, keperluan bayi dan ibu seperti tempat tidur bayi yang datar dan keras, 2 kain dan 1 handuk. Setelah itu lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm, handuk dan alas bokong pakaian ibu. Setelah itu patahkan oksitosin terlebih dahulu. Patahkan oksitosin, masukkan sepet ke dalam bak instrumen dengan posisi agar sepet masih tetap steril. Setelah itu memakai APD. Setelah memakai APD, kita mencuci tangan 7 langkah. Setelah itu kita memakai sarung tangan. Pakai terlebih dahulu, sapu dulu. Masukkan dengan teknik one hand. Dekatkan alat ke arah ibu. Setelah itu pasang kembali sarung tangan sebelahnya. Bersihkan vulva ibu. Ibu, kita bersihkan ya Bu. Itu lakukan pemeriksaan dalam dengan tangan masuk ke introitus vaginal dengan secara obstetrik. Perhatikan
perhatikan pembukaan. Jika pembukaan sudah lengkap dan korban belum pecah, maka lakukan amniotomi. Setelah itu perhatikan memastikan letak bagian bawah janin. Setelah itu mengeluarkan tangan, cuci di larutan klorin 0,5% dan rendam, buka secara terbalik, direndam. Setelah itu kita mengajarkan pada ibu untuk jika tidak ada kontraksi maka kita lakukan pemeriksaan denyut jantung janin dan lakukan pengisian patograf. Ibu bapak setelah itu memberitahu ke pasien hasil pemeriksaan. Ibu bapak tadi dari hasil pemeriksaan letak bayinya bagus, terus denyut jantung bayinya juga bagus ya Pak ya, posisinya sekarang pembukaannya sudah lengkap. Ibu angkat bokongnya, kita taruh di bokong ibu di pinggir tempat tidur ya, agar sampai ibu merasa nyaman. Saat kepala bayi sudah membuka pulpa atau crowning dengan diameter 5-6 cm, setelah itu kita meletakkan handuk atas perut ibu dan sepertiga alas bokong. Setelah itu kita mendekatkan alat-alat partuset semuanya. Setelah itu mengarahkan lampu sorot untuk menghangatkan janin. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan yang steril. Ibu, ayo ibu, atur pernapasannya kembali ya ibu ya. Ini yang saya ajarkan tadi ibu, tarik nafasnya dari hidung, keluarkan dari mulut secara perlahan ya ibu. Nanti kalau ibu sudah tidak tahan lagi ingin mengejan, posisinya seperti tadi ya bu ya, posisi macrobed ya bu, tarik pahanya semua ya bu. Tolong ya bapak sanggah punggung ibunya ya, topang punggung ibunya ya. Setelah itu melahirkan bayi dengan manuver hibet. Jika kepala sudah lahir, jika kepala sudah lahir, tapi bahu tidak lahir juga, topang kepala bayi dengan tangan kiri, lalu masukkan tangan kanan secara obstetrik, menelusuri ke bahu posterior, lalu dengan bersamaan dengan asisten menekan simfisis, minta asisten untuk menekan simfisis, lakukan traksi curam. Asisten tolong saya nanti tekan bersamaan dengan saya ya, tekan pada bahu dan menekan simfisis bersamaan, gunanya untuk mengecilkan bidang bahu. Ayo asisten, 1, 2, 3 ya. Lahirkan bahu posterior. Setelah itu tangan biparietal kita lahirkan bahu anteriornya. Lakukan sanggah susur dan taruh di atas perut ibu. Setelah itu potong tali pusat. Yang kedua, manuver corkscrew. Jadi jika kepala sudah keluar, sanggah kepala bayi, masukkan tangan
pada bahu posterior secara off-centric. Setelah itu minta pada asisten untuk menekan pada pundus uteri, lalu lakukan putaran 180 searah muka bayi hingga bahu anterior lahir. Asisten ditekan ya, 1, 2, 3 ya. Setelah bahu anterior lahir, maka lahirkan bahu posterior dengan melakukan dengan secara pegang kepala secara dipariata, lalu lakukan sanggah susur. Letakkan di atas perut ibu dan potong tali pusat. Setelah itu manuver squat and dickson sama sanggah kepala bayi dengan tangan kiri, masukkan secara obstetrik, menelusuri posaan ketubit antakubiti. Setelah itu lahirkan bahu posterior dengan seperti seolah-olah mengusap muka. Setelah itu tangan dipariata, keluarkan bahu anterior, lakukan sanggah susur, taruh di atas perut ibu dan potong tali pusat. Demikianlah penata laksanaan distosia bahu dengan 3 manuver Hibbert, Cosgrove, dan manuver squat and dickson. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.